Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi lanjutan tentang mata kuliah teknologi informasi ya. Seperti nggak bosan-bosan disampaikan bahwa materinya ini sebenarnya lebih banyak review ya tentang di mata kuliah aplikasi komputer perkantoran gitu ya, seperti itu. Uh, Oke, hari ini materi adalah tentang pivot table. Oh ya, sebagai rencana mungkin untuk kelasnya Bernis nih dan kawan-kawan agak dicepetin ya, mungkin agak di sedikit lebih cepat materi karena biar seragam dengan kelas yang sebelah ya, kelasnya si Silvi gitu ya, Silvi, Novi dan sebagainya gitu ya. Jadi seragam nih kan agak dicepetin secara materi ya. Mungkin Selasa besok ada, Rabunya lagi atau mungkin nanti Sabtu untuk membaca terkait materi-materi yang jadi berbarengan gitu ya, materi jadi agak lebih padat seperti itu. Oke, saya sampaikan aja materinya seperti ini. Ya, pivot table dan dashboard. Ini materi yang tentang pivot table terlebih dulu. Oke, materi pivot table dan dashboard pivot table. Mungkin teman-teman udah pernah tahu lah ya sederhananya fungsi pivot table itu apa. Intinya tuh untuk menyederhanakan sebuah data di Microsoft Excel gitu. Karena seringkali data itu demikian banyak ya, sampai ribuan atau puluhan ribu sheet ya dan row, dan kita mungkin capek ya ketika ditanya oleh bos atau pimpinan terkait data-data tertentu. Sebenarnya nanti ada materi kan dashboard pivot table seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Apa sih syarat dari pivot table tersebut? Ini 3 syarat. Ada data yang berperan sebagai column value gitu ya, dibagi column value, kemudian sebagai data baris dan data value. Idealnya adalah seperti itu. Tapi kadang-kadang ada di sebuah peristiwa tertentu tuh kadang-kadang mungkin kolomnya nggak ada gitu. Tapi tergantung bagaimana permintaan pimpinan untuk menampilkan data ya, mintanya seperti apa, seperti itu. Oke, langsung aja konkret ke kasus soalnya adalah seperti ini. Ada sebuah file Excel. Oke, sorry ke sini, bukan ke sana dulu ya. Nah, ini data nih. Ada sebuah data sama seperti kemarin, kalau kita pengen tahu, kita tinggal pilih Ctrl N ya. Kita bayangin ya, ada 40.879 baris. Nah, berarti transaksi demikian banyak ya, seperti itu. Oke, kita balikin lagi. Oke, Ctrl Home. Seperti itu. Nah, sekarang ini demikian banyak kan ya. Pasti suatu saat bos itu butuh menampilkan data tertentu, misalnya jumlah nilai jual oleh sales tertentu, atau nilai jual ya, ini nilai jual ya teman-teman. Misal basisnya adalah Sancoko, atau basis kategori, atau air mineral dan seterusnya. Itulah yang fungsi dari pivot table ya, fungsi untuk meningkat. Sebenarnya sih fungsi dari selain pivot table untuk meringkas data itu ada materi yang lain. Misalnya kalau dicari home tuh ada semacam filter. Ya, di sini ada ini filter, kemudian mungkin ada subtotal dan sebagainya. Bisa kita coba aja ya. Di sini ada filter, tinggal klik. Nah, akan muncul nih filter ya. Terkait data yang seperti itu. Nah, lo tinggal pilih. Kita bisa lihat sebetulnya dari sini siapa aja sih menjadi sales. Nah, misal di sini ada nih kelihatan informasinya siapa aja yang menjadi sales. Ada Alia, Anissa Putri, Fikri, Sancoko, Suci Arsita, Tessa dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat misalnya dari kategori, itu bisa dapat ternyata kategorinya itu sebenarnya cuma 3, buah, makanan minuman, sayur-sayuran. Sedangkan produknya yang sedikit lebih beragam. Nah, kita mungkin ada sekitar 18-an ya. Nah, itu cuma dikategorikan banyak kalau dan seterusnya. Cabang juga kita bisa lihat ada eh, 3 Jakarta sebagai pusatnya, Makassar dan Surabaya seperti itu. Cancel kembali. Oke, nilai jual unit. Oke. Bisa juga dengan subtotal, cuman nanti tampilan juga akan menurut kita tuh mungkin agak tidak terlalu rapi ya. Makanya kita gunakan yang namanya pivot. Oke, kita normalin dulu posisi dari pivot nih, dari filter ini. Seperti itu. Oke, apa yang kita lakukan? Kita pilih namanya insert. Gampang ya semuanya.
insert, kemudian kita klik namanya pivot table yang ini ya, klik yang oke. Oke, kita pilih misalnya apa? Select table orange, pilih new worksheet. Ya, kita pilih aja, walau di sini ada sheet yang satunya ya. Kita pilih namanya, oke, klik new worksheet. Nah, kan ada tampilan seperti ini. Ya, nanti tergantung kitanya sebagai pembuat data mau menampilkan basisnya apa, seperti itu. Ya, kadang-kadang kita ya hal yang dasar tuh, kalau misalnya keklik nggak usah panik ya. Oh, datanya hilang gitu, nggak usah panik. Kita tinggal pilih namanya field list, yang ada di sini. Oke, kita bisa pilih tadi tergantung kita. Oh, misalnya yang menjadi baris, ada yang menjadi kolom. Bisa jadi ininya cells, gitu ya. Nah, kelihatan ya siapa salesnya. Seperti tadi kan ini lebih terlihat. Di sini nanti ada data grand totalnya. Terus apa lagi? Misalnya yang menjadi itu produk. Lihat ya lebih panjang. Ya seperti yang saya bilang tadi ada yang menjadi row, ada yang menjadi kolom. Nah, tinggal satu lagi masukkan yang namanya apa namanya? Kita masukkan namanya value. Siapa? Misalnya di sini adalah nilai jual. Nah, seperti ini kayak kita kelihatan ya, ini sederhananya. Tapi kan nanti kita bisa balik? Ya, kita bisa balik di sini produk. Bisa muncul segitu aja, ada alia kategorinya, terus di dalamnya ada ini, kemudian kita balik. Ini salesnya. Nah, ya seperti itu. Nah, itu contoh ya, bagaimana kita balikkan dari sebuah tampilan. Ya, jadi basisnya adalah sales ya. Ada 5 sel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada barangnya sekitar 18-an, seperti itu. Oke, kita kembaliin tadi, kita klik field setting. Tapi dalam ini kita coba ngenalin itu ya, jadi udah cuma seperti itu aja ya. Tapi prinsipnya nanti kadang-kadang ketemu sama soal-soal yang agak rumit. Tapi nggak usah khawatir, yang penting kita jalankan logika yang kita sudah pelajari di Excel ya. Nanti ya, tapi kita balik ke sini dulu. Seperti yang tadi sudah disampaikan di slide ini, terdapat menjadi data kolom, data menjadi baris, kemudian data value, persis seperti yang ada di sini. Saya menjadi kolom, kolomnya ada sales, kemudian menjadi baris, row, ya, kemudian yang menjadi value. Oke, mungkin untuk kasus salesnya saya abaikan dulu, saya balikin lagi. Kalau ditampilkan adalah seperti ini ya. Ya, saya rapihin. Ya, misalnya tampilannya harus seperti ini. Seperti itu. Jadi kelihatan lebih enak ya dilihat apa tampilan dari data keuangan. Di sini kita bisa lihat apa namanya? Data jumlah nilai jual yang didapat dari sejumlah item barang ya. Misalnya air mineral, alpukat, bawang dan sebagainya lah ya. Data-datanya seperti itu. Ini di datanya basisnya adalah lebih kepada huruf ya. Kita lihat. Kalau kita amati sebenarnya basisnya adalah huruf. Tapi bisa saja ini diurutkan basisnya adalah berbasiskan yang namanya angka. Maka kita tinggal pilih aja, klik ke kanan, pilih short, terus bila apa misal large to small biar kelihatan rapi. Jadi basisnya nggak kelihatan huruf ya. Jadi bisa tahu nih misalnya kita kerja di sebuah industri jual beli ya di Nestle, yang tahu barang apa aja sih yang laku ya di sebuah daerah atau unit seperti itu. Kita tinggal pilih klik kanan short. Jadi bisa di sini ada more shorts misalnya kalau mau kita ada hal-hal tertentu ya. Misalnya seperti itu, saya cancel aja dulu. Cancelan aja dulu ya. Largest to smallest. Lihat surat otomatis sudah langsung diurut ya berdasarkan jumlah nilai jualnya. Seperti itu. Seperti itu. Ini apel 1 kilogram, nangka dan seterusnya. Ternyata yang nomor satunya itu apel ya. Punya nilai jual yang demikian banyak, sedangkan yang paling bawahnya itu adalah minuman prebiotik. Kalau minuman seperti itu. Kemudian ada nasi goreng instan, terus ternyata ada minum mineral juga di belakang ya, seperti itu.
Oke, kemudian misalnya kita pengen tahu nih, kadang-kadang sebetulnya dia ini, si Apple ini memegang berapa persen sih dari totalnya, gitu ya, berapa persen total, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah masukkan lagi datanya. Seperti nilai jual itu kita tarik lagi ke bawah, sama muncul, taruh aja di sini. Nanti kita mainkan di sini nih, yang tadi ya, namanya value field setting. Nah, nanti oleh kalian atau teman-teman pilihnya adalah show value as. Nah, klik ya, ingat ada summary value by. Di sini ada macam-macam nih. Ada sum, count, average, max, min. Jadi sebenarnya data-data ini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan ada product, count, numbers, standard deviation, variance. Sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita pilih show value as. Berhasil adalah produk. Kita pilih di sininya nih. Apa? Percent of ground total, of column total. Ya, tergantung. Kita pilih aja basisnya ada grand total. Kita pilih oke. Okay. Nah, udah dapat ya. Seperti itu. Jadi dia tuh sudah menampilkan informasi, kita jadi tahu oh ternyata Apple ini memegang nilai sebesar 56,7% dari total penjualan yang dimiliki perusahaan kita. Seperti itu. Oke. Oke. Kita bisa tadi combine, bisa jadi kita tadi sama ya. Kalau kita mau masukkan sales bisa aja tadi. Kalau kita udah dapat, misalnya salesnya kita masukin di sini ya. Bisa aja lihat seperti itu. Siapa nih Apple yang jualannya? Siapa yang misalnya masukkan sales tadi ya Apple? Oh ternyata yang siapa nih yang banyak? Ada Alia, Fikri, Suci. Kita bisa lihat siapa aja yang mereka itu paling besar ya dalam menjual. Oh ternyata di sini di kasus jual belinya Apple Suci itu terbesar ya secara unit. Oke seperti itu. Kita sama sebenarnya bisa kita shorting lagi. Misalnya kita tadi mau largest to smallest ya. Tadi kan sama short to largest. Lihat dibesarin. Paham ya? Coba lihat. Seperti ini, lihat ini kan nggak berurut ya. Ini basis huruf. Tapi kita bisa urut lagi, basisnya adalah tadi angkanya dia. Jadi pas di atas ini kalau nggak salah Suci Orsita, ada Alia, kemudian ada Fikri. Itu contoh bagaimana mengurutkan sebuah data ya. Seperti itu. Data yang ada di dalam data SAM ya, yang lebih detailnya lagi seperti itu. Oke, kemudian tapi ini salesnya saya abaikan terlebih dahulu, kita balikin lagi, tinggal balik aja kita tinggal drag. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan satu lagi